ikut nggak? Aku mau ikut nggak? Ajarin aku dong, boleh ya? Oke, coba dihitung. 5, 6, 7, 8. Sudah lah ya, memang nggak berbakat ya kakiku. Tidak bisa seperti kalian ya. Gimana kalau kita berbakatnya ngobrol-ngobrol aja ya? Boleh ya? Kita langsung ngobrol, ayo kita ngobrol-ngobrol. Silakan duduk. Mana kursi aku ya? Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Hari ini saya senang banget, studio Kode rame banget karena saya kedatangan adik-adik saya yang viral ya dengan prestasi mereka. Ini yang luar biasa dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan adik-adik dari mana ini? Dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Sekolahnya di SMPN 1 ya? Iya. Iya Kak, SMPN 1. Bapak! Kita juga ada Pak Suparman, ya bukan Pak Superman ya, Pak Suparman ini humas dari sekolahnya. Dan pelatih tercinta adik-adik kita ya, ada Kak Arfi. Hai Kak! Ini mungkin kalau misalkan sahabat Kompas TV kemarin sempat melihat ada sebuah berita yang viral ya. Viral karena prestasi tapi karena netizen yang membuat berita tersebut menjadi kok terkesannya negatif gitu untuk anak-anak. Padahal mereka mempunyai sebuah prestasi yang luar biasa. Medali emasnya boleh ditunjukkan masing-masing. Wah, sampai medali emas loh didapatkan kemarin ya di Pekan Olahraga Provinsi ya Jawa Barat ya. Keren banget, tepuk tangan dong. Aku aja bangga loh ya. Oh, boleh taruh lagi Kak. Kita kesannya kayak lagi ini ya, linting-linting gitu ya Pak. Oke. Aku mau nanya sama sekolah kalian boleh ya Pak? Mau nanya nih, begitu mereka mendapat medali, bagaimana reaksi sekolah Pak? Langsung dikasih libur mereka? Oh tidak, kita kasih apresiasi. Oke Pak. Sebagai penghargaan dari prestasi tersebut, kami tampilkan justru di sekolah dan disaksikan oleh seluruh guru dan siswa-siswi supaya menjadi motivasi untuk yang lain. Oke, Pak, yang saya tahu bahwa ternyata kan pihak sekolah, yang saya baca gitu ya pada beberapa berita sudah mengeluarkan bahwa sebenarnya di sekolah itu nggak ada ekstrakurikulernya. Nggak ada ya Pak ya. Iya. Jadi pribadi, pure. Betul. Nah, jadi waktu mereka berlatih saat itu diizinkan Pak kan kayaknya? Diizinkan karena tidak mengganggu sekolah. Oh, nggak mengganggu. Jadi mereka berlatih itu setelah sekolah selesai baru berlatih. Kecuali mereka ada event, itu juga ada izin dari Dinas Pendidikan. Oke, jadi memang kalau izin mah memang diizinkan oleh sekolah ya Pak. Istilahnya walaupun tidak ada ekskulnya lah, tapi didukung oleh sekolah. Kan semuanya juga kalau anak-anak yang berprestasi semuanya kami dukung, baik dari kesenian ataupun dari olahraga. Jadi semua kegiatan siswa di SMP Negeri 1 Ciawi itu kami biasanya selalu memberikan dukungan semua pihak gitu ya. Oke, termasuk adik-adik kita gitu ya. Ini ada Keisha, Nita, Devina. Nah, kemarin itu sahabat Kompas TV, jadi yang sempat viral adalah videonya ketika Keisha sama Devina lagi perform di sekolah itu gitu ya. Ternyata Nita pun sama ya, perform juga. Berarti kan kalau Keisha sama Devina tuh couple bilangnya ya? Couple dance gitu ya. Kalau Nita? Solo. Solonya gimana? Solo gitu ya. Kita jangan terlalu kaku adik-adikku, boleh sambil kita boleh ngemil-ngemil gitu. Kalian awalnya tahu ada dance seperti ini kan modern dance ya sebenarnya ya, dari siapa sih? Bener ya Kak ya, bener ya, modern dance bilangnya ya? Beda. Oh beda, jadi apa tuh? Kita dance sport. Dance sport bilangnya gitu, oke. Dance sport ini kalian tahu dari mana? Kan kadang-kadang kalau aku ngeliatnya ya, Kak Arfi ya, kalau dance sport itu atau misalkan dance-nya kan kayak salsa gitu-gitu ya Kak ya, kalau aku lihat di TV itu kan biasanya ibu-ibu gitu ya. Ada sih memang yang juga anak kecilnya juga ada. Tapi nah kalau kalian sendiri taunya dari mana? Mungkin Keisha dulu. Kalau saya diajak Devina. Oh, diajak Devina. Kamu mau ngajak Devina? Devina teh tahu dari mana? Dari kan saya punya kakak saya temenan sama pelatih saya. Oh, Terus pelatih saya nanya ke kakak saya, ada gak anak kecil gitu buat generasi selanjutnya gitu, apa sih? Regenerasi lah istilahnya. Mau jadi atlet ya. Kalau Nita? Kalau Nita diajak Om Nita. Diajak omnya Nita. Oke. Kalau gitu Devina berarti kan kamu dari umur berapa udah tahu
sport dance ini? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kalian sama-sama nggak sih semuanya umurnya? Beda. Aku kelas beda. 6, waktu kelas 6. Oh, tuh kelas 6. Berarti kamu kelas 6 juga atau kelas 5? Kelas 6. Oh, berarti kalau Keisha sama Nita seumuran ya? Iya. Oke, berarti Devina adik kelas lah istilahnya. Terus kamu ngajak Keisha gimana awalnya? Jadi kan waktu pas lagi mau latihan tuh di KONI ya. Terus kata pelatih saya, coba kamu ada temen gak cowok tapi gitu. Terus ya udah saya nelpon ke Keisha gitu. Telepon ke Keisha. Emang udah kenal sama Keisha? Temen dekat dari kecil. Oh, temen deket dari kecil. Ya ampun, tetangga. Iya. Tetangga. Kalau Nita? Ponakan. Oh, ponakannya Om tadi gitu ya. Nah, akhirnya tapi Omnya kenal berarti sama Omnya coach juga di sini. Oh, coach juga. Jadi Omnya juga coach ya. Tapi memang kamu suka atau kayak Om memaksa kah atau gimana? Enggak sih, kan juga kebutuhan hobi juga. Oh, hobi juga. Jangan bisik-bisik, ada yang dengar nanti. Jadi memang Om juga coba ngajak gitu ya, Nita ya. Tapi kalau Nita solo, kenapa nggak coba yang couple? Tahu. Udah ada juga pernah dicoba couple. Cuma ya mungkin lebih enak solo gitu. Oke, Karvi mungkin ini kan masih belum banyak ya yang tahu tentang sport dance ini ya untuk di Indonesia sejujur-jujurnya gitu. Kalau di luar negeri memang sudah ada. Tapi kalau dari sisi pelatih ya, dari coachnya sendiri, sudah berapa banyak sih sebenarnya murid-muridnya Kak? Yang udah dipersiapkan nih sebagai atlet? Kalau yang barengan ini sih ada 9. Ada 9. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya saya termasuk atletnya juga. Termasuk juga Kak Arvi. Oke. Iya. Totalnya berarti baru sedikit ya Kak? Iya, baru sedikit. Nah sedikitnya ini kalau yang Kak Arvi tahu lah ya atau ya gitu, sedikitnya peminat atau sedikitnya yang tidak tahu Kak tentang sport dance ini? Lebih ke tidak tahu ya, tidak tahu gitu. Terus kan dulu juga sempat ke sekolah-sekolah, ke SMP gitu. Kita coaching klinik ke masyarakat juga. Kita sempat adakan itu coaching klinik untuk melihat talenta-talenta mana nih yang berpeluang gitu untuk berprestasi gitu. Nah akhirnya ketemulah mereka-mereka ini gitu. Oh, jadi memang ke sekolah untuk Iya. mencari bibit-bibitnya Iya, betul, gitu ya. betul. Karena kan yang kita tahu gitu ya Pak ya, kalau di sekolah itu pasti yang namanya eskul itu yang terkenal ya olahraga gitu ya. Entah itu sepak bola, Iya. basket Futsal. gitu, futsal gitu kan. Tapi mungkin kalau untuk dance yang saya tahu dari dulu aja eskul di sekolah itu paling dance aja gitu ya Iya. Pak ya gitu. Karena ini beda sekali kan dengan Beda. sport dance ini. Sementara kan punya ini sendiri ya Kak. Kalau sport dance itu ada salsa, ada waltz, Iya, ada apa? Ada 2 kategori kalau untuk di sport dance itu ada Latin, ada standar. Oke. Di Latin ada nomor caca, rumba, jive, samba, paso. Kalau di Standar, standar, itu ada waltz, quick step, tango, finishing waltz. Oh banyak ya emang harus dipelajari ya. Nah itu berarti emang udah ada pakem-pakemnya Kak atau ada tambahan gerakan nggak sih ketika mau bertanding? Sebenarnya kalau bertanding itu kan koreonya kita beda-beda gitu ya, beda-beda. Tiap pasangan itu beda-beda koreonya. Oke. Gitu, jadi misalkan dengan lagu Caca diputar 1 menit 30, mereka dengan koreo masing-masing bertanding di satu floor yang sama gitu. Oke, aku mau nanya nih sekarang, Keisha sama Devina dulu gitu ya. Ini kan kalian couple. Kalau couple itu kan biasanya lebih, menurut aku lebih susah ya. Karena Iya, kalau betul. sendiri kan, Betul, kalau lebih single susah. sendiri Iya, ya. betul. Kalian berarti berlatihnya berapa lama nih? Dari tahun 2019 ya? Ya 2000 aktifnya 2020 awal ya. 2020 awal aktifnya. 2019 baru perkenalan gitu. Oke, saling injek-injekan nggak? Pasti. Pastilah, pernah ya keinjek-injek. Pernah ya keinjek-injek ya gitu. Nah pas mau bertanding akhirnya berapa bulan tuh full akhirnya latihan? 2 bulan ya, 2 bulan sebelum, pokoknya 2 bulan sebelum lomba itu kita udah Latih tiap hari. dilatih tiap hari. Berarti tiap hari ya, oke. Kalau untuk peserta yang laki-lakinya selain Keisha pasti ada ya? Ada. Ada banyak ya. Keisha, aku mau nanya dikit nih gitu. Ada nggak sih mungkin omongan, maaf nih ya gitu sebelumnya, omongan negatif dari teman-teman kamu, kok cowok ngedance sih? Biasanya kan gitu nih anak-anak ya Pak ya, saya mau jujur aja gitu. Yang istilahnya tuh ada yang ngebully kamu nggak dengan? Nggak ada ya? Kalau saya enggak. Keren banget sekolahnya berarti, tepuk tangan. SMP 1 Bogor berarti keren gitu, karena jujur aja ya Pak ya, pasti kan ada juga kalau perempuan ngedance
Itu adalah hal yang lumrah dan Iya. biasa. Tapi kadang-kadang kalau cowok ngedance, nah itulah gitu. Nah, Yang sulit memang mencari laki-laki yang mau ngedance itu. susahnya mungkin Iya. karena mereka takutnya tuh mungkin mau tapi karena takutnya nanti entah diledekin sama temennya Iya, bisa atau jadi. apa. Nah akhirnya itu juga yang membuat kemarin viralnya adalah karena ada komentar netizen. Iya. Ya betul ya. Sedih nggak sih? Sedih, sempat nangis. Sempat nangis. Ih netizen jahat. Iya, padahal belum tentu mereka bisa kayak Iya. kalian teh ya. Gitu loh. Ya nggak Pak? Betul. Kadang-kadang begitu ya jempolnya aja cepet gitu teh. Tapi coba Sampai disuruh ngedance. Yang ini sampai Devina ini sampai nggak mau sekolah. Oh iya, Pak. Iya. Kamu nggak mau sekolah kenapa? Ya karena malu aja takutnya disangkanya kita bertiga yang udah ngejelek-jelekin nama sekolah gitu. Terus juga takutnya nanti nama Dance Sport Indonesia itu jadi jelek karena kita. Oke. Waktu berita itu naik ya Pak, up gitu kan. Terus Devina sampai misalkan nggak masuk sekolah. Nah, sekolah saat itu apa penanganan dari sekolah Pak? Sebetulnya kami memanggil siswa-siswi ini semua ke ruangan kepala sekolah, lalu kita kasihkan pengarahan dan kita motivasi kembali, dibangkitkan kembali semangatnya. Dan kami juga selama ada kemudian seperti itu tetap mengontrol kelas-kelas. Oke. Jadi setiap saat kami juga mengontrol, guru-guru itu bergantian gitu, mengontrol. Kenapa? Khawatir anak itu kayak nangis kayak di mana di sekolah gitu. Yeah. Alhamdulillah ternyata mereka setelah diberikan motivasi oleh kepala sekolah, terus juga wakil kepala sekolah yang lain, alhamdulillah bangkit. Bangkit ya, Gitu. langsung jadi semangat lagi gitu ya. Iya. Nah terus kalian sempat dipanggil sama Kak Agnesmo. Kayaknya dia orang, kalau menurut aku ya artis pertama lah yang mensupport kalian gitu ya dari segi media sosial, dia membela kalian gitu. Terus dipanggil sama Kak Agnesmo. Ya kita tahu lah Agnesmo udah sampai internasional, penyanyi, penari, maksudnya dia juga ngedance gitu kan. Gimana perasaannya waktu itu? Senang banget. nggak nyangka. Pasti nggak nyangka ya. Terus kamu perform ya depan Iya. Iya. Kak Agnes gitu ya. Kamu curhat nggak sama Kak Agnes? Kak Agnes, aku gini gitu curhat nggak? Nggak kenapa malu ya? Apa bagaimana? Iya, malu. Iya sih, karena kan baru pertama kali masuk kita langsung cerita. Oh gitu. Tapi ditanya-tanya nggak sama Kak Agnes gimana kalian latihannya atau gimana? Iya sih ada. Ada ya, terus perform depan Kak Agnes Iya. gitu ya. Tapi semuanya punya Instagram ya? Apa Devina Punya. aja waktu Aku itu? punya. Kamu punya, Gesha punya, Nita juga punya. Devina juga ada gitu. Makanya dicarinya langsung ke Devina ya Devina. waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, Dev, kamu kan nangis terus sempet ngedrop gitu. Kalau orang tua sendiri gimana Devina? Langsung ngasih support ke aku juga sih. Berarti orang tua juga sebenarnya support Iya, ya? dari awal ikutan juga udah nge-support. Oke, Kesha juga sama ya? Iya. Berarti nggak ada nih yang dilarang sama mama papa Enggak. gitu? Enggak. Nggak ada ya mama papa semua mensupport gitu Iya. ya? Jadi intinya semua siswa itu bisa semangat kalau kita kerjasama semuanya. Dari orang tua, dari sekolah, juga dari pelatih, semuanya memberikan respon yang positif dan mendukung mereka supaya tetap bersemangat Oke. dan berprestasi, itu yang paling penting. Memang banyak ininya ya, sebenarnya harus banyak sekali yang harus mendukung lah Betul. ya, harus kompak Betul, semuanya. harus kompak semuanya. Oke, Kak Arfi, untuk menjadi seorang pelatih, apalagi kan ini masih anak-anak remaja ya, udah mulai beranjak remaja nih, SMP kelas Aku 8. 8, aduh, 2. Langsung hitung gitu ya. Kelas 2 berarti kalau Devina kelas 1 gitu ya. Apa sih Kak kesulitannya? Sebenarnya pelatih kita itu ada 3, gitu kan. Yang satu pelatih profesional ada di Bandung, mereka pulang pergi Bandung, gitu kan. Lalu kalau di Bogor mereka berlatih dengan saya dengan Coach Fahru berdua. Ya namanya anak-anak gitu ya kan. Kalau misalkan dia lagi nggak mood latihan, gitu latihannya kadang kurang semangat gitu. Misalkan mereka capek pulang sekolah, lemes gitu. Tapi ya gitu harus sabar sebenarnya kalau misalkan melatih mereka. Tapi semangat mereka tuh keren sih. Saya akui gitu. Mereka tuh ada kemauan gitu, pulang sekolah dia harus latihan gitu kan. Nanti latihan jam 7 pulang, mereka harus bikin PR kalau ada PR gitu. Baru istirahat, besoknya kayak gitu lagi, sekolah terus latihan lagi. Makanya nggak terlalu mempush mereka gitu. Ya Jadi harus kalau lihat juga latihan, kondisinya lihat ya. kondisi mereka juga. Tapi alhamdulillah mereka semangat, jadi cepat dia ininya, Keren. belajarnya.
Oke. Nah, Nita, kalau tadi kan biasanya berdua, kalau couple itu kan performnya berdua. Mungkin yang ditakutin tuh karena berdua jadi nggak terlalu Harus ada chemistry. Chemistry. Kalau kamu sebagai single, bilang apa single dance gitu ya kak? Iya. Atau ya single dance. Kamu kan harus menaklukkan tempat itu sendiri, floornya sendiri. Kalau aku ngelihat, maksudnya di beberapa channel olahraga di luar negeri gitu. Kalau yang sendiri itu kan, itu kan pressure-nya akan lebih luar biasa ya gitu. Karena tidak ada yang bisa menggenggam tanganmu. Kalau couple kan digenggam tangannya, set gitu. Kalau sendiri kan aku menggenggam siapa? Kamu gimana untuk menghadapi, bilangnya apa? Floor ya? Iya, floor seperti itu. Biasa aja sih. Percaya diri. Percaya diri, udah pede lah gitu ya, pokoknya udah bismillah aja gitu ya. Tapi menghadapi lawan-lawan kamu tuh gimana? Berat juga sih percaya. Tapi percaya ya, kamu bisa gitulah ya. Siap persiapan kamu apa? Kalau kan berdua harus kompak. Kalau single itu apa sih persiapan Anita? Power, ekspresi juga. Teknik. Ekspresi itu juga ya kak? Iya. Masa kalau dansa sambil cemberut siapa yang mau lihat? Iya betul. Karena kemarin videonya pakai masker aja nggak kelihatan mukanya. Kalau lomba kan dibuka maskernya. Iya, kalau lagi lomba kan dibuka ya kayak Ini kemarin. yang paling sulit ini kalau ketawa. Oh iya. Jadi kalau Ini latihan sebelum bahas hari ini. Kalau latihan dia cemberut aja. Aduh, ini kalau bertanding gimana? Mana? Kenapa tuh cemberut kalau lagi latihan? Ini capek ya. Coba kita ngemil dulu aja. Biar nggak cemberut ya Pak ya. Jadi kalau paling latihan paling susah untuk ekspresi. Iya, ekspresi juga. Berarti ekspresi sedih juga harus dong ya kalau lagunya sedih gitu, Kak. Iya. Oh iya ya. Kemarin lagunya pas yang di perform sedih apa senang atau Gembira. gembira semua? Udah pernah belum bawain perform yang lagunya maksudnya sedih gitu? Ada kan irama rumba itu romantis gitu. Coba tuh disuruh kasih contoh ekspresi coba Nita. Kan ini udah ekspresi ketawa. Kalau ekspresi sedihnya di rumba gitu, biasanya harus gimana? Bukan lebih ke sedih sih, sebenarnya lebih ke kayak yang apa ya, kayak mengajak penonton gitu. Untuk melihat ekspresi Melihat sedihnya. ekspresi. Gitu. Karena kan kita nggak mungkin minta Pak Suparman ekspresi, pasti harus kalian ya Pak ya. Kalau couple, kalian juga harus berekspresi kan? Iya. Coba dong ekspresinya. Ya, udah ekspresi udah nggak tahu lagi ya. Wow. Terus gimana kalian pas kemarin bertanding? Tapi kan kayaknya deketan sama ujian nggak sih? Ujian tengah semester nggak ya Pak? Waktu itu setelah selesai ujian, baru bertanding. Setelah ujian baru bertanding. Nah itu kan berarti belajar dan latihannya kan bentrok ya, maksudnya hampir dekat. Wah ada yang jatuh tuh di belakang, dia jatuh di belakang. Itu kan maksudnya kalau kita lihat gitu ya, kan bentrok tuh. Nah itu gimana kalian cara bagi antara latihan, terus udah gitu mau belajar juga? Terganggu nggak? Enggak, seimbang. Seimbang ya? Iya. Nggak pernah ngerasain, capek banget nih. Sebenarnya sih capek. Oh, ya. Emang real sih ya. Ya sebenarnya sih capek, Tapi harus dilakuin. ya mau gimana gitu, udah pilihan kamu juga kan, betul banget deh Keisha. Itu 2019 ketemunya, 2020 kan pandemi kan? Iya. Nah itu berarti stop latihan ya Kak? Enggak, kan kita kita tetap tetap latihan. prokes. Pakai prokes. Iya. Benar-benar Pakai Pakai face shield masker, gitu. kadang pakai face shield, Pakai sarung tangan. sarung tangan, pakai hand sanitizer, sanitizer, cek suhu tiap mau masuk ruangan. Wah keren banget, berarti itu bukan menjadi halangan ya? Keren banget, aku kasih tepuk tangan lagi deh, aku kayak lihat mereka keren banget. Bisa berprestasi bener-bener di usia yang sangat muda ya gitu, muda banget, remaja banget, tapi prestasinya itu luar biasa. Nah ini apakah akan diangkat ke tingkat internasional, Kak? Harus ya. Loh, kenapa? Kayak langsung pressure loh, Devina gitu. Doakan saja dah sama seluruh pemirsa dan untuk mendukung mereka agar mereka ini benar-benar bisa go internasional gitu. Ya, amin. Kalau kami ya siap mendukung begitu. Iya, kemarin Pak Nadiem Makarim juga sudah memberikan apresiasi. Udah ketemu ya sama Pak Nadiem? Belum. Kita via Zoom. Oh via Zoom. Gimana ngobrol sama Pak Menteri? Deg-degan. Pak Menteri ngomong apa gitu? Apa pesannya Pak Menteri untuk kalian?
Ya, Iya, tetap semangat gitu. Jangan dengerin apa kata orang. Kemarin juga habis ketemu Pak Erik ya? Iya. Akhirnya. Oh, Pak Erick Thohir juga. Wah, berarti udah ketemu dengan orang-orang hebat juga, makanya kalian harus semangat karena memang pemberitaan kemarin sih yang cukup memang mengganggu ya menurut aku ya. Itu tuh emang gak usah dengerin ya, itu dia belum tentu yang nulis itu bisa kayak kalian gitu, kita aja gak bisa gitu ya Kak ya. Iya. Kalau ada dancer favorit nggak sih? Maksudnya atlet favorit di dance versi kalian? Terus kata mereka, aku sendiri nggak ya? Bercanda. Siapa Kesha? Siapa? Belum tahu. Belum tahu. Memang kamu berarti pure aja gitu ya, udah belajar aja itu. Kalau Nita? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Dev, kamu? Ada Dan Dev? aku sih Devina ada nggak? Entah atlet atau mungkin artis yang suka ngedance kamu suka gitu? Nggak tahu. Bingung. Nggak tahu, bingung paling lihat di banyak. YouTube Iya, lihat mereka. YouTube. Lihat di YouTube yang apa orang-orang Rusia gitu. Reels Betul. IG. Iya, karena ternyata tuh yang aku pernah lihat juga ada satu video yang ngikutin sport dance ini juga, itu masih anak kecil banget, kayak mungkin umur 6 tahun atau 7 Kalau di luar tahun. negeri lebih ya. banyak yang anak kecil Kak. Oh gitu. Tapi di Jogja kalau nggak salah, di Jogja juga banyak ya yang Iya. kecil-kecil. Di Jogja, di Bali itu udah ada dance sport mereka. Oh, udah Cuma ada. lebih ke mereka sih solo banyaknya. Oh, Kalau yang kecil-kecil gitu. belum Kalau yang yang- partner gitu agak jarang karena sulit nyari yang laki-lakinya. Iya, iya. Kamu nggak coba ajak teman-teman kamu? Atau mungkin teman-teman kamu setelah melihat prestasi kamu, ada nggak yang udah tertarik? Enggak. Aduh, polos banget lagi anak ini. Maksudnya, jadi belum ada yang kayak, "Pen, aku pengen ikutan dong, ikutan sport dance kayak kamu," gitu. Kesha belum pernah ada? Belum. Belum ya? Devina nggak ajak lagi teman-teman cowok yang lain? Coba nih. Cukup deh kayaknya. Cukup. Lucu ya kalau ini ya. Pak, sekolah nggak pengen ngadain ekstrakurikuler? Kalau kami sekolah itu tergantung daripada Kemendikbud ya dan Dinas Pendidikan. Kalau memang itu aturannya ada ya kami adakan. Tapi kan sementara ini kami belum ada gitu. Oke. Untuk di sekolah itu ya, kalaupun Kemendikbud mengadakan ya kami siap-siap saja ya di sekolah. Karena kalau kami itu hanya pelaksana ya. Apapun yang ini kan untuk terbaik untuk bangsa dan negara ini ya kami siapkan begitu. Oke, jadi sebenarnya sekarang itu belum ada ekskulnya tuh bukan karena sekolahnya nggak mau, tapi Belum. memang belum dari pihak Belum. Kemendikbudnya ya, belum Betul. ada istilahnya harus ada ekskul ini, ekskul Betul. ini gitu. Berarti kalau di sekolah Bapak di SMPN 1 Bogor gitu Ciawi. ya, Ciawi, apa aja ya Pak ekskulnya? Eskolnya mulai dari pramuka, PMR, paspara, terus seni keislaman, ya ada pengajian, ada rohis, Oke. ada baca tulis Al-Qur'an, Oke. ya. Terus ada taekwondo, ada silat, ada judo, Oke. ada karate juga ada. Banyak Terus ya, voli, basket. Oh ya terus, pokoknya memang. bulu tangkis, pokoknya olahraga-olahraga yang biasa, yang mudah dikenal. Ya, kalau ini kan belum dikenal. Ya belum Seperti dikenal bulu ya. tangkis sudah tahu ya, oh ini harus pakai raket. Kalau ini Betul. ya nggak ada yang tahu. Makanya antusias dari teman-temannya juga luar biasa. Gitu. Oke. Ekskulnya ya. Kalau kamu selain ini ekskulnya apa, Keisa? Aku cuman wajibnya doang pramuka. Oh pramuka. Cuman jarang latihan. Pak, wah. Ini juga Nita juga gitu. Kalau Dita, ekskulnya Pramuka apa? juga. Pramuka juga selain, maksudnya kalau di luar kan dance sport ini ya, Iya. kalau di sekolah pramuka, karena wajib. Iya. Kalau nggak wajib nggak mau gitu. Kalau Devina, Sama. pramuka juga. Kompak ya, karena itu wajib. Yang nggak wajib nggak ada yang mau ikut. Enggak kan soalnya kan ada latihan takut. Oh, berarti latihannya tiap hari ya Kak Arfi? Seminggu 4 kali. Iya. Oh seminggu 4 kali. Berarti kalau misalkan juga terlalu full ya, takutnya nanti juga jadi nggak bisa belajar gitu ya. Kalau dari segi akademis, ada yang ranking di sini? Devina, 5. ranking kelima dia. Dari 36, 7. Iya. 37. Nah, selain daripada dia masuk ranking 10 besar juga, dia juga jadi ketua kelas, sibuk banget dia. Oh kamu sibuk ya ternyata ya, luar biasa loh Devina ini ya. Nggak apa-apa kan kalau misalkan masih SMP itu kita masih bisa main-main. Menikmati aja dulu ya sebelum menjadi dewasa ya Kak ya, agak sedikit lebih berat ya Kak ya. Pak, kalau untuk ketiga anak ini di sekolah seperti apa Pak mereka? Terkenalnya sebelum mungkin mengharumkan nama sekolah dengan sport dance-nya,
mereka nih mungkin selain Devina tadi kan ketua kelas. Kalau Kesha sama Nita seperti apa? Sosok seperti apa, Pak? Di Sebetulnya kalau dilihat dari segi akademik ya masih rata-rata ya. Masih rata-rata, namun mereka ya tetap karena memang terlatih disiplin mungkin ya. Jadi tidak terlihat bahwa yang menonjol di sekolah itu tidak terlihat. Namun justru yang menjadikan kaget tiba-tiba kok jadi juara Pemprov. Wah, langsung gitu ya, Pak ya? Kaget kan semuanya juga, guru-guru dan murid juga tiba-tiba dapat emas sekian. Wow, luar biasa kan. Makanya kita apresiasi langsung oleh sekolah itu dengan teman-temannya di OSIS itu. Kebetulan waktu itu mau pemilihan OSIS juga. Jadi sedikit. Oh, jadi ketua OSIS juga, Devina? Anggota OSIS. Ini Anggota MPK OSIS. dia. Oh. MPK. Oke, kirain mau daftar jadi ketua OSIS gitu. Cukup ya? Udah cukup ketua kelas aja ya, kelas aja udah pusing apalagi bikin beberapa kelas. Kamu nggak mau jadi ketua OSIS? Kamu sih, Kay? Kenapa, Kesha? Nggak mau jadi ketua OSIS? Nggak apa-apa, nggak mau aja. Nggak mau. Nita? Nggak mau juga. Aduh, sudah ini ya, udah berat gitu ya kayaknya ya. Tapi kalau apresiasi dari sekolah untuk anak ketiga anak ini Pak, mungkin selain ya support, apalagi sih Pak apresiasi dari sekolah untuk mereka? Untuk mereka mungkin nanti kalau masuk SMA itu kan mereka sudah punya piagam. Oh. Jadi kalau nanti meneruskan ke SMA, dia tinggal memilih mau kemana. Enak kali ya berarti ya. SMA-nya SMA mana? Kesha langsung, bener ya Pak, nanti ini ditagih sama mereka nih nanti ya. Memang aturannya seperti itu. Untuk Oke. anak-anak yang berprestasi, pemerintah pun mengapresiasi. Gitu. Oke. Ya jadi pastinya harus seperti itu ya apresiasi, walaupun mungkin kadang-kadang kan orang lihatnya oh apresiasi harus selalu bentuknya materi, enggak ya Pak, tapi Tidak. ada hal lain juga yang Iya. lebih penting gitu kan, kayak mereka bisa memilih sekolah manapun gitu. Nah Kak Arfi, berarti sekarang kan tugas kakak makin berat nih menurut aku ya, karena kamu sudah melahirkan lah istilahnya, nih jebolan-jebolan yang udah istilahnya udah terlihat. Nah ini kan ada PR lain nih, apa sih Kak? Setelah ini PR kakak apa? Banyak. Banyak. Yang paling besar apa PR Kak Arfi? Untuk ini babak kualifikasi PON. Oh udah mau PON ya? Ya, terus ada Fornas di tahun ini tuh, lalu gerakan baku ya, pelatihan gerakan baku. Itu di tahun ini, baru tahun ini. Baru tahun ini loh. Ya, baru tahun ini gitu Kak. Kalau untuk internasional belum mau ikut ya Kak? Ya mudah-mudahan sih bisa. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa lah ya. Semangat atau Kesha. Kesha kayaknya Kan capek berjenjang gitu. Kak, dari PON nanti ke SEA Games, baru nanti ke Olimpiade. Betul, emang harus ada tingkatan-tingkatannya. Yang penting pokoknya berlatih terus gitu. Ayo dong, dimakan dulu dong, ngemil-ngemil boleh loh. Nggak dimarahin kakak. Enggak, ayo. Ya nggak apa-apa Kesha. Ayo nih aku temenin. Kamu mau yang mana? Ini aku ini enak rasa strawberry. Ini ada singkong. Ayo. Mau apa? Mau ciki? Ini ciki. Enggak, Bang. Oh enggak, Bukan, jangan. makan boleh. Nggak boleh. Oh ini bukan ciki kok. Karadang. Mau ini Ya. wafer. Diminum nggak ya? Iya silakan Pak, silakan. Ini singkong nih. Ini singkong. Ya itu ciki. Oh ini ciki bilangnya. Iya. Jadi nggak boleh. Nggak apa-apa, Kesha udah makan tadi yang strawberry. Enak. Nggak apa jadi libur gini ya. Nah, kalau teman-teman kalian responnya gimana? Mungkin setelah ketemu Kak Agnes mau gitu? Senang kali kita kan Shock temennya. berat. Shock berat ya? Shocknya kayak serius gitu ya? Teman-temannya nggak percaya gitu. Kalau dia itu akan bertemu dengan Agnes Monica, setelah lihat video aja dia wow gitu. Wow, langsung ketemu sama Kak Agnes Mo gitu ya. Kaget ya, tapi bener ya maksudnya aku kadang tuh orang-orang tuh bukan mengapresiasi, ada yang lebih gimana gitu ya. Tapi setelah, mungkin sebelum ketemu sama Kak Agnes Mo deh, setelah kalian memenangkan medali emas, respon teman-teman tuh gimana? Kaget. Terus kayak mereka langsung bilang, ih katanya senang punya teman kayak kamu. Iya benar. Iya. Lucu banget. Senang, bagus temennya positif semua ya. Terus kalian disuruh perform terus nggak? Sama teman-teman aku sih, kalau aku jadi teman kalian aku perform dong pasti gitu. Yang nggak boleh ada waktunya. Oh nggak boleh Pak. Misalkan istirahat perform dong, itu nggak ya? Nggak Tapi ya? pernah sih kayak, ih kamu berat aku pengen lihat gitu katanya. Kamu contohin.
Kamu Enggak. tambahin. Oh enggak tetap. Enggak ya? Oh enggak, kan lagi sekolah gitu ya. Jadi kalau waktu istirahat ya istirahat, waktunya ya dia melakukan sholat ya sholat. Jadi tidak boleh ada kegiatan apapun gitu. Oke, jadi memang kalau di sekolah ya tempatnya sekolah, kalau di Betul. tempat latihan ya Ya, berlatih betul. gitu ya. Tapi ada nggak teman kamu yang akhirnya setelah menang akhirnya mau mengikuti jejak kamu? Kan tadi Keisha nggak ada ya? Nggak. Nah, kalau Nita atau Devina, Masih ngikutin. ada nggak yang kayak misalkan aku juga mau ikutan dong kemana gitu, ada nggak sih? Kamu? Nggak ada. Hah, Nita? Ada kali aku Kamu ada? ada kayaknya beberapa. Beberapa mau ikutan? Baru mau ikutan ya berarti? Atau sudah Baru ada? ngomong. Baru ngomong. Baru ngomong ya, oke. Ini kalau kita tanya, sekarang kan kalian udah menang, dapat medali emas gitu. Tapi cita-cita kalian sendiri sebenarnya apa sih? Keisha mau jadi apa? Sebenarnya, kalau cita-cita kamu sendiri. Aku itu suka berubah-berubah gitu. Iya, sekarang pengen apa Keisha? Kemarin pengen jadi chef katanya. Mau jadi chef. Terakhir jadi chef berarti. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu bakal berbagi atau enggak gitu ya wanita ya. Oke, kalau Nita pengen jadi apa? Antara dokter sama guru gitu aja. Antara dokter atau guru. Oh, oke. Devi? Dokter. Pengen jadi dokter, Iya. amin. Bapak? Baru jadi guru ya. Kalau kami sendiri berarti sekarang tugasnya memang udah mencari lagi bibit-bibit berikutnya atau masih melatih aja? Masih melatih aja. Mm-mm. Kita kalau misalkan ada yang mau gabung, kita bina lagi. Oke, berarti kalau mau gabung misalkan, haruskah memang dari, maksudnya dari orang Bogor lah istilahnya gitu, atau boleh dari mana aja? Iya Kak, karena kan nanti latihannya jauh. Dan dulu juga ada yang dari Lewiliang ya, si Agis. Bogor Iya. Barat. Nah, Lewiliang itu kan jauh ya. Kita latihan, sedangkan kita latihan di Ciawi gitu. Kalau apa dari Lewiliang ke Ciawi itu kan jauh. Apalagi tuh jaman. anak-anak gitu, fisiknya belum kuat. Gitu. Akhirnya ya udah biar mereka latihan dulu di sana gitu. Nanti kapan waktu kita latihan datang gitu. Sesekali sih mereka datang. Gitu. Oke, berarti sebenarnya di misalkan di Ciawi ada, di Lewiliang juga ada mungkin nggak sih Kak? Atau memang kalau di Bogor cuma Kalau di Bogor baru di Ciawi aja. baru di Ciawi aja? Berarti belum, yang kabupaten lainnya belum ada? Maksudnya kalau selain di Ciawi belum ada? Kecamatan lain Kecamatan lain belum ada? Belum. Oh, jadi cuma tok di. Ya kalau yang di Kabupaten Bogor ya. Oh, oke. Nah, Kemarin di Kota berarti Bogor kan juga ada Kota Bogor. Kota Bogor di- ada. Berarti kemarin lawan mana aja nih waktu bertanding? Sejauh Sejawa Barat. Jawa Barat, Se-Jawa Barat. Kota Berarti Bogor, seluruh Cirebon, kabupaten. Kabupaten Bandung Barat, Kota Berarti Bandung, Kabupaten Bandung, Kota yang paling Cimahi. susah lawannya dari mana? itu di mana? Jangan lihat kakaknya atuh kan aku yang bertanding. Kamu siapa? Enggak ada. Yang paling susah Pede diriku banget ya. sendiri gitu. Enggak, sejujurnya pasti kan ada gitu ya peserta yang bikin kamu kayak aduh kayaknya nih performnya bagus deh. Kan ada. Oh iya, Kota Bogor sama KBB. Cuman KBB tuh Kabupaten Bandung Barat. oh Kabupaten Bandung Barat. Oke, apa yang menurut kamu susah? Kayak Keisha tadi nggak ada kata Keisha. Gerakannya atau apanya mereka? apanya ya? Powernya. Ya powernya sama apa fisiknya. Fisiknya kuat. Fisiknya kuat ya. Makan apa kira-kira mereka? Kalau Nita, sebagai single, pasti kamu beda sendiri nih. Pasti kamu ada nih. Bekasi sih. Bekasi. Kenapa? Kabupaten karena ya itu fisiknya kuat, Mm-mm. tenaganya pun kuat. Nita bisik-bisiknya suaranya dia. Fisiknya kuat, terus Sama tenaganya. tenaganya kuat. Jadi kelihatan banget power. Emang harus power banget ya kak ya? Iya. Karena kan kamu dapat emas juga nih, gitu. Menurut kamu, Nita, kamu kan orangnya malu-malu gitu ya, kayaknya ya kalem gitu ya, Pak ya. Yang membuat kamu berhasil mendapatkan emas apa? Padahal kamu bilang ada yang lebih susah, maksudnya ada yang lebih powerful atau yang lebih bagus dari kamu misalkan. Karena banyak yang support juga sih. Banyak yang support ya, dari orang tua juga pasti. Orang tua nonton ya? Orang tua ini nonton kalau anak. Nita nggak? Kesha? Enggak. Kenapa? Kan? Enggak boleh Jauh. mereka? Boleh. Oh boleh. Jauh kan di Bandung bertanding. Bandung. Oh bertanya di Bandung, sekalian jalan-jalan atau di Bandung mah. Naik apa itu yang bus itu? Yang motor Bandung. Kalau David dilihat sama papa? Enggak. Oh enggak, jadi yang ditemenin sama orang tua hanya Iya. Nita aja. Oh. Itu juga mobil pribadi ya kamu? Berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Oke. Harapan kalian dong ke depan apa sih sebenarnya, Kisah?
Ada apa harapan kamu mungkin dengan kamu kan sudah berprestasi gitu, bisa apa, pengen apa gitu mungkin? Pengen lebih berprestasi lagi aja depannya. Terus ini idem semua nih kayaknya tiga-tiga udah nanya sama kakaknya soalnya nih. Atau mungkin kayak saya pengen teman-teman yang lain atau teman-teman laki-laki yang lain juga ikut gitu, mau juga gitu. Enggak ada. Udah cukup kamu aja gitu ya. Kenapa jadi merasa kayak terbebani ya Kesa ya? Kalau Dita harapannya apa sayang? Sama kayak Keisha. Kan idem. Sama aja pengennya ya. Devi? Bisa jadi lebih baik, terus bisa go internasional, Amin. Apalagi? bisa ikut Bahagiain orang tua. ya bisa bahagiain orang tua dari prestasi, terus bisa dapat beasiswa juga. Amin. Beasiswa sampai benar-benar lulus ya. Kalau bisa sampai kuliah juga beasiswa ya. Sampai S2. Amin. Nah, sampai S2 amin. Harus begitu. Betul ya. Kalau dari kakak pelatih sendiri, iya, kalau kakak sendiri harapannya? Harapannya mereka terus semangat, terus termotivasi, disiplin latihan, jangan menyerah ya. Karena perjalanan kalian masih sangat panjang. Oke? Oke. Itu kalau pelatihnya begini mah enak ya, adem gitu ngelihatnya ya. Gitu. Kalau pelatihnya teh galak kok. Oh, galak kan pasti galak. Enggak. Kadang kalau kitanya nggak nurut baru galak. Oh, kalau nggak nurut, makanya harus selalu nurut ya. Kalau mungkin lagi malas-malasan ya Kak ya, mau nggak mau kan harus ayo harus gitu ya Kak ya. Kalau Bapak apa harapannya Pak mewakili pihak Harapan sekolah? saya ya mudah-mudahan sih anak ini terus berlanjut ya, sampai ke go internasional. Tapi ya tetap mereka selain daripada bekerja keras, dia juga harus belajar keras juga. Selain daripada itu, kalau kami ya silakan nomor satukan olahraga itu ya, dan itu silahkan kembangkan dan nomor satukan. Tapi utamakan juga belajar begitu. Oke. Jadi harus seimbang lah ya Pak ya, Betul. akademis juga dengan non akademisnya juga Betul. harus benar-benar seimbang supaya nantinya kan juga kalaupun beasiswa kan juga tetap harus lulus juga gitu ya Betul. Pak ya gitu. Jadi juga harus sama ya, keren sekali. Pokoknya hari ini bintang tamu saya keren banget ya. Ini bisa menjadi pelajaran juga untuk kita sahabat Kompas TV bahwa terkadang gitu ya, sesuatu hal yang menurut kita itu tidak terkenal lah di negeri kita gitu ya, bahwa ternyata kita bisa membuat itu menjadi hal yang sangat positif. Jadi jangan lihat hal negatifnya, karena emang nggak ada hal negatifnya. Saya bingung dari tadi saya ngobrol, kita memang membicarakan tentang olahraga yang memang sudah ada, Betul. hanya belum terkenal aja, terkenal Belum masyarakat seperti olahraga olahraga yang lain. lain. Nah, padahal mereka bisa membuat prestasi yang harus didukung bahkan sampai mungkin ke tingkat internasional nanti. Betul. Jadi mulai sekarang pelajarannya yang bisa dipetik adalah jangan dengarkan kata netizen ya, karena netizen belum tentu bisa seperti Kita. betul sekali. Oke, tepuk tangannya sekali lagi buat para bintang tamu di Kode hari ini ya, anak-anak berprestasi yang luar biasa, dan semoga ini bisa menjadi cerita lain juga untuk sahabat Kompas TV yang mungkin bisa melihat dari sisi yang berbeda. Kalau gitu terima kasih sudah mau hadir ke Kompas. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semakin berprestasi, semakin pintar, bisa sampai ke internasional. Amin. Oke, bisa Kompas TV sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu lagi di Kode berikutnya. Saya Ulan Pamit. Dah.